Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi kali ini akan saya bahas di kompetensi dasar 3.21, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, kita masuk ke materi. Di sini ada makna hak dan kewajiban warga negara. Artinya, arti dari hak dan kewajiban warga negara. Setiap manusia punya hak dan punya kewajiban. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak dan punya kewajiban sebagai warga negara kepada pemerintah atau kepada negara Indonesia. Kita bahas pengertian hak terlebih dahulu. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan menjadi milik kita atau yang kita dapatkan. Seperti contoh, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan hidup yang layak, hak mendapatkan perlindungan, dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti contoh, sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak tepat pada waktunya. Lalu ikut serta dalam bela negara. Jadi kalau kita simpulkan perbedaan antara hak dan kewajiban, kalau hak itu sesuatu yang kita dapatkan atau sesuatu yang kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita keluarkan atau sesuatu yang kita kerjakan. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Seperti contoh, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Atau contoh lain, kita berhak mendapatkan fasilitas jalan, jembatan yang enak atau yang layak dari pemerintah apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu membayar pajak. Jadi kita akan mendapatkan hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Contoh lain, kalian akan mendapatkan nilai. Nilai adalah hak kalian, tetapi tidak akan kalian dapatkan nilai sebelum kalian melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian. Jadi kalian laksanakan kewajibannya, tunaikan kewajibannya, setelah itu kalian berhak menuntut hak kalian, yaitu nilai. Oke, kita lanjutkan. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Jadi, yang 5 butir Pancasila itu semuanya terdapat hak dan kewajiban manusia. Tapi kita bahas di sini ada nilai Pancasila yang 5 itu terdapat 3 nilai saja. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Kita akan bahas yang pertama nilai dasar. Nilai dasar sangat berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Kalian sudah hafal tentunya 5 sila Pancasila. Di sini juga ada 5 nilai dasar. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi sila yang pertama saya kasih contoh. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya adalah ketuhanan. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya adalah kemanusiaan. Sila yang ketiga persatuan Indonesia. Nilai dasarnya adalah persatuan dan seterusnya sampai nilai keadilan. Mudah-mudahan kalian paham sampai sini. Itu adalah nilai dasar. Jadi kalau ada pertanyaan apa nilai dasar dari sila yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Jangan kalian jawab selain dari kelima dasar ini. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Sekarang masuk ke nilai instrumental. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai ini umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional seperti Undang-Undang Dasar dan peraturan daerah. Kita akan cari tahu, katanya di sini berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional seperti Undang-Undang Dasar. Berarti harus ada pasal-pasalnya. Ya, ini dia contoh dari nilai instrumental. Ada dua contoh di sini. Ada yang pertama pasal 29 ayat 2. Bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa pasal 29 ayat 2 masuk ke dalam atau termasuk ke dalam nilai instrumental? Karena ini penjabaran. Ini adalah, di sini ada kata-kata penjabaran ya. Ini adalah penjabaran dari nilai, mungkin kalian bisa menjawabnya. Pasal 29 di nilai instrumental katanya penjabaran. Jadi pasal 29 penjabaran dari nilai ketuhanan. Karena erat kaitannya dengan keyakinan. Di sini ada kata-kata agama. Agama masuk ke dalam sila yang pertama. Jadi masuk ke nilai dasar ketuhanan atau sila yang pertama. Lalu pasal 28 juga sama, tapi tidak masuk ke dalam nilai dasar ketuhanan. Karena ini bunyinya, silakan kalian baca sendiri, masuk ke dalam sila yang keberapa di nilai dasar. Apakah kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, atau keadilan. Lalu yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Jadi di sini di nilai instrumental ada pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan setiap orang untuk memeluk agama. Lalu di nilai praksis di sini adalah realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan sambungkan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasarnya adalah ketuhanan. Nilai instrumentalnya adalah pasal 29 dan nilai praksisnya adalah ini dia. Sila pertama ketuhanan. Nilai dasarnya adalah ketuhanan. Sila Pancasila bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Nilai dasarnya adalah ketuhanan. Nilai instrumentalnya adalah pasal 29. Nilai praksisnya adalah ini, ada 2 poin. Yang pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nomor 2, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi ini adalah perwujudan atau realisasi. Ini adalah realisasi dalam kehidupan sehari-hari di nilai di nilai praksis. Dan seterusnya, ini ada sila yang kedua, ketiga, sampai kelima. Ini adalah perwujudan dari nilai praksis. Oke, anak-anak, silakan kalian dipahami, ditulis materi ini sampai kalian benar-benar paham. Bila ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di e-learning kalian. Mohon maaf bila penjelasan ini terlalu terburu-buru. Terima kasih, selamat belajar. Masih tetap di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.